Pengertian pendekatan penilaian. Pendekatan merupakan suatu cara atau sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu. Dilihat dari penafsiran hasil evaluasi, pendekatan evaluasi dibagi dua pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian hasil belajar, yaitu 1. Penilaian yang mengacu kepada norma, atau penilaian acuan norma, atau Norm Reference Assessment. Kedua, penilaian yang mengacu kepada kriteria, atau penilaian acuan kriteria, atau Criterion Reference Assessment. Perbedaan kedua pendekatan tersebut terletak pada acuan yang dipakai. 1. Pada penilaian yang mengacu kepada norma, interpretasi hasil penilaian peserta didik dikaitkan dengan hasil penilaian seluruh peserta didik yang dinilai dengan alat penilaian yang sama. Jadi, hasil seluruh peserta didik digunakan sebagai acuan. Yang kedua, penilaian yang mengacu kepada kriteria atau patokan. Interpretasi hasil penilaian bergantung pada apakah atau sejauh mana seorang peserta didik mencapai atau menguasai kriteria atau patokan yang telah ditentukan. Kriteria atau patokan itu dirumuskan dalam kompetensi atau hasil belajar dalam kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketiga, dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian yang mengacu kepada kriteria atau patokan. Yang keempat, prestasi peserta didik ditentukan oleh kriteria yang telah ditetapkan untuk penguasaan suatu kompetensi. Istilah yang terkait dengan konsep pendekatan penilaian menurut aturan tertentu. Menurut Guilford tahun 1982. 1. Pengukuran pendidikan berbasis kompetensi berdasar pada klasifikasi observasi unjuk kerja atau kemampuan peserta didik dengan menggunakan suatu standar. Dalam prakteknya, pengukuran dapat menggunakan tes dan non-tes. Tes kuantitatif hasilnya berupa angka, sedangkan tes kualitatif hasilnya bukan angka, atau berupa predikat atau pernyataan kualitatif, misalnya sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang, disertai deskripsi penjelasan prestasi peserta didik. Yang kedua, pengujian atau testing. Pengujian adalah proses eksekusi suatu software untuk menemukan kesalahan. Test case yang baik adalah test case yang mempunyai probabilitas untuk menemukan kesalahan. Pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkap semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Yang ketiga, penilaian atau asesmen. Penilaian atau asesmen adalah istilah umum yang mencakup semua metode yang biasa digunakan untuk menilai unjuk kerja individu atau kelompok peserta didik. Penilaian juga diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran atau kegiatan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian kemajuan belajar peserta didik. Proses penilaian mencakup pengumpulan bukti yang menunjukkan pencapaian belajar peserta didik. Oleh karena itu, kegiatan penilaian tidak terbatas pada karakteristik peserta didik saja, tetapi juga mencakup karakteristik metode mengajar, kurikulum, fasilitas, dan administrasi sekolah. Instrumen penilaian untuk peserta didik dapat berupa metode dan prosedur formal atau informal untuk menghasilkan informasi tentang peserta didik. Instrumen penilaian dapat berupa tes tertulis, tes lisan, lembar pengamatan, pedoman, wawancara, tugas rumah, dan sebagainya. Yang keempat, evaluasi atau evaluation. Evaluasi atau evaluation adalah penilaian yang sistematik tentang manfaat atau kegunaan suatu objek. Menurut Mehrens dan Lehman tahun 1991. Yang ke-1, dalam melakukan evaluasi terdapat judgement untuk menentukan nilai suatu program yang sedikit banyak mengandung unsur subjektif. Yang kedua, evaluasi memerlukan data hasil pengukuran dan informasi hasil penilaian yang memiliki banyak dimensi seperti kemampuan, kreativitas, sikap, minat, dan keterampilan. Yang ketiga, dalam kegiatan evaluasi, alat ukur yang digunakan juga bervariasi bergantung pada jenis data yang ingin diperoleh. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi bersifat bertahap atau hierarkir. Maksudnya, kegiatan dilakukan secara berurutan.
dimulai dengan pengukuran, kemudian penilaian, dan terakhir evaluasi. Prinsip-prinsip penilaian. 1. Berorientasi pada kompetensi dan indikator ketercapaian hasil belajar. Yang kedua, menyeluruh. Yang ketiga, berkelanjutan. Yang keempat, sesuai dengan pengalaman belajar. Yang kelima, mendidik. Yang keenam, terbuka. Dan yang ketujuh, menggunakan prinsip penilaian acuan patokan atau PAP. Pendekatan penilaian acuan norma atau PAN. Pengertian penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok nilai-nilai yang diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain yang termasuk di dalam kelompok itu. Penilaian acuan norma atau PAN merupakan pendekatan klasik karena tampilan pencapaian hasil belajar siswa pada suatu tes dibandingkan dengan penampilan siswa lain yang mengikuti tes yang sama. Pengukuran ini digunakan sebagai metode pengukuran yang menggunakan prinsip belajar kompetitif. Skor yang dihasilkan siswa dalam tes yang sama dibandingkan dengan hasil populasi atau hasil keseluruhan yang telah dibakukan. Guru kelas kemudian mengikuti asas yang sama, mengukur pencapaian hasil belajar siswa dengan tepat membandingkan terhadap siswa lain dalam tes yang sama. Seperti evaluasi empiris, guru melakukan pengukuran, mengadministrasi tes, menghitung skor, meranking skor dari tes yang tertinggi sampai yang terendah, menentukan skor rata-rata, menentukan simpang baku dan variannya. Penyusunan penilaian acuan normatif menurut M. Ngalim Porwanto antara lain 1. Tidak ditekankan untuk mengukur penampilan yang eksak dari behavioral objektif. Dengan kata lain, soal-soal pada PAN tidak didasarkan atas pengajaran yang diterima siswa atau atas keterampilan atau tingkah laku yang diidentifikasikan sebagai sesuatu yang dianggap relevan bagi belajar siswa. Yang kedua, pada proses belajar, penilaian nilai normatif pada umumnya banyak dilakukan oleh seorang guru. Yang ketiga, penekanan dalam penilaian untuk proses belajar, seorang mengacu pada ketentuan atau norma yang berlaku di sekolah. Yang keempat, seorang guru dapat menggunakan acuan normatif nasional. Menurut Aunur Rahmah, menganalisis ciri-ciri PAN antara lain sebagai berikut. 1. Penilaian acuan normatif tidak diberlakukan untuk menentukan kelulusan seseorang, tetapi untuk menentukan ranking mahasiswa dalam kelompok tertentu. Yang kedua, penilaian acuan normatif berfungsi untuk memetakan perbandingan antara mahasiswa. Mahasiswa dinilai dan diberi ranking antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, penilaian acuan normatif menggarisbawahi perbedaan prestasi antara mahasiswa. Yang keempat, penilaian acuan normatif hanya mengandalkan nilai tunggal dan perangkat tunggal. Pendekatan penilaian acuan patokan atau PAP. Penilaian acuan kriteria atau Criterion Differentiated Test atau disebut juga penilaian acuan patokan atau PAP secara umum menunjukkan apa yang seseorang ketahui atau yang dapat dilakukan. Menurut M. Ngalim Purwanto, ada dua pengertian dalam penggunaan kata kriterion dalam ungkapan Criterion Differentiated Test items, yaitu 1. Menunjukkan hubungan antara tujuan-tujuan yang bersifat behavioral atau performance atau penampilan dan soal-soal tes yang dibuatnya. 2. Menunjukkan spesifikasi ketetapan penampilan yang dituntut untuk dinyatakan sebagai penguasaan atau mastery. Untuk hal itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan PAP, antara lain 1. Penentuan nilai hasil tes belajar itu digunakan acuan kriterium atau menggunakan PAP. Maka hal ini mengandung arti bahwa nilai yang akan diberikan kepada siswa harus didasarkan kepada standar mutlak. Yang kedua, penentuan nilai yang mengacu kepada kriterium atau pada patokan ini. Tinggi rendahnya atau besar kecilnya nilai yang diberikan kepada masing-masing individu siswa mutlak ditentukan oleh besar kecil atau tinggi rendahnya skor yang dapat dicapai oleh masing-masing siswa yang bersangkutan. Yang ketiga, dalam penerapannya, penentuan
Nilai seorang siswa dilakukan dengan jalan membandingkan skor mentah hasil tes dengan skor maksimum idealnya. Maka penentuan nilai yang beracuan pada kriterium ini sering juga dikenal dengan istilah penentuan nilai secara ideal, atau penentuan nilai secara teoritik, atau penentuan nilai secara das Solem. Penilaian beracuan patokan sangat baik atau sangat cocok diterapkan pada tes-tes formatif, di mana guru ingin mengetahui sudah sampai sejauh manakah peserta didiknya telah terbentuk setelah mereka mengalami pengajaran dengan jangka waktu tertentu. Dalam menggunakan PAP ini, guru dapat mengetahui beberapa orang siswa yang tingkatan penguasaannya tinggi, sedang maupun rendah. Maka guru tersebut akan dapat melakukan upaya-upaya yang dipandang perlu agar tujuan pengajaran dapat tercapai secara optimal. Penilaian acuan patokan atau PAP biasanya disebut juga criterion evaluation, merupakan pengukuran yang menggunakan acuan yang berbeda.